selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung nanti mau diuploadnya kapan dari pihak Jari Media. Oke, sekarang kita berada di Moksha Coffee and Space dan tentunya dengan bintang tamu kali ini kita bersama Writing Wrong. Oke, meriah sekali. Meriah. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu ya dari Writing Wrong tersendiri. Aku Sadam. Ada Mas Sadam di posisi gelandang. Posisi kanan posisi gitar. Oh, di gitar. Terus Saya Reza, saya di vokal. di vokal Mas Risa ya. Terus di ini Saya Sarul di bass. oke, kali ini kita bersama Writing Wrong yang mungkin untuk orang-orang Pekalongan sendiri sudah tidak asing lagi dengan nama Writing Wrong. Kalau boleh tahu bisa diceritain kenapa muncul dan awal ide terbentuknya Writing Wrong sendiri di tahun berapa awal memulai? Siapa? Awal. Writing Wrong itu ketemu tahun di pertengahan 2006. 2006 di bulan aku ya lalet. Tercetusnya ide itu gara-gara saya sama teman saya yang sudah nggak ikut dalam Writing Wrong, namanya Ijong. Dia di posisi bass. Ya, Writing Wrong ini tahun 2006 di skena punk ya lebih tepatnya. Terus, apa ada namanya jenenge perpindahan. Mulai 2007 baru kita kenal musik-musik hardcore. Awalnya ya kita main musik punk. Oh, awalnya malah di punk. Ya kita mau ya kenalnya di punk dulu. Kenal di punk dulu. Kalau kata Writing Wrong kan kalau kamu itu hardcore kid, kalau kamu belum jadi hardcore kid, kalau kamu belum dengerin punk rock. Rasanya seperti itu. Sejarahnya Amerika seperti itu. 2006 cukup lama juga ya berarti. 2006. Itu awalnya berarti diinisiasi sama ini si Mas Reza sama Berdua saya sama Ijo. baru berdua. Terus akhirnya tertambah untuk drummer ini dan segala macamnya. Terus kita nyari. Tadinya sebelumnya nama band Writing Wrong ini belum ada. Jadi saya jalan dulu nama band saya The Frankenstein. Itu masih cover-coveran Ramones gitu sama si Ijong ini, terus si Agung Banteng, terus Kunil. Oh, Setelah Kunil pindah ke Jakarta, saya sama Ijong bikin band baru lagi nama Writing Wrong itu. nah menarik juga nih. Kenapa akhirnya kok bisa bertransisi dari punk ke hardcore? Boleh bisa diceritain? Kalau bicara soal transisi, enggak sih mas, soalnya Oh enggak, punk hardcore itu sama aja sih. Beda ketukan musiknya mungkin ya. lebih ke Kalau soal beatnya ya. attitude hampir sama sih. Soal attitude hampir sama. Jadi tahun 2006 kita pingin sesuatu yang lebih lebih oke musiknya, lebih lebih perkembangan gitu. Terus karena saya sama Ijong ini berangkat dari komunitas skateboard di Pekalongan. Di situ saya ketemu sama bisa dikatakan senior saya ngasih referensi musik. Jadi saya tahu lebih banyak itu di komunitas skateboard malah. Kalau untuk referensi sendiri nih, kenapa akhirnya musiknya bisa sedemikian rupa dari Writing Wrong itu? Ya karena pingin apa ya berarti ya? Karena pingin sesuatu yang lebih oke gitu. Lebih mantap dulu waktu itu. Tapi untuk era itu udah banyak belum kalau untuk band yang mungkin bisa dikatakan tumbuh di era itu sama seperti Writing Wrong? Kalau di Pekalongan sendiri tahun 2006 itu berarti DCHC, berarti City Hardcore itu sudah vakum berarti. City Hardcore itu vakum tahun 2000, kalau nggak salah 2004. Itu acara terakhir Batik Undertake kedua, itu di depan. Jadi waktu Batik Undertake pertama, itu Batik Undertake itu acara Hardcore Fest gitu kan, di Pekalongan. Itu bandnya macam-macam banyak. Waktu itu saya masih pang-pangan dulu gitu kan. Setelah vakum, terus beberapa dari senior-senior saya di BCAC itu ya di komunitas skateboard rata-rata. Saya ngasih referensi, dikasih referensi gitu, dikasih referensi, terus saya izin sama mereka, saya nerusin perjalanannya mereka gitu. Berarti kita meneruskan di tahun 2007.
Wow. di mengibarkan bendera Batik Setia Korlan itu tahun 2007. Kalah 2007. Saya masih SD itu kayak masih jajan cilok kayaknya. Kita semuanya ya. Nah akhirnya bisa diceritakan terbentuknya dan bertemunya dengan Mas Sada, Mas Syahrul. Iki dowo ceritanya. Menarik Jadi ini. 2006 itu kita formasi awal itu 6 orang. Wow, banyak juga berarti. Iya, ya? 6 orang. Jadi ada saya, Ijong, Jelly. terus Jelly, Oke Jelly, terus si Zen, Bajing, terus Kentong. Itu terus Rian. Sorry Rian, ada Rian. Rian itu berarti teman satu sekolahnya si Ijong di SMA 3. Oh, Kita iya. jalan selama sampai 2010 itu berarti 2010 itu sudah ada pergantian 2 kali. Personil. Tahun 2008 si Rian keluar, itu kekosongan gitaris kan, nggak ada gitaris. Sampai 2010 itu kita cuma bermain berlima. Berlima. Berlima aja, gitar satu aja. Tadinya kan gitar 2, vokal 2, drum, bass. Lalu tahun 2010 si Jelly keluar. Si Jelly keluar tapi dia masuk. Mas Sada. Dia masuk tahun 2010. Terus si Gendong ini juga keluar. Digantilah si Kemal tahun 2010 ini berarti bareng. Sadam sama Kemal ini hampir berbarengan. Karena sebelumnya kita tahun 2009-2010 itu sudah latihan bareng sama si Kemal. Sudah masuk di acting. Sudah ikut latihan terus karena si Gendong ada kesibukan lain dan lain-lain lah gitu lah. Terus 2010 Jelly keluar, malah dia bikin band baru. Beringan Vision kalau mungkin teman-teman Pekalongan dulu ingat ya. 2010 terus dia masuk. Ya udah sampai kita rekaman album itu berarti Album pertama. Album pertama itu 2011 2012 kayaknya. 2012. Soalnya kita rekaman pertama itu tahun 2007 itu langsung rekaman. Jadi dulu materi yang tahun 2006 itu ada 9 lagu itu nggak dipakai semua. Materinya. Kita materi yang baru. Terus kita rekaman pertama kali itu di Tegal tahun 2007 di Apple Studio namanya. Sekarang Zuber. Kukut berarti. Terus ya? Bogor 2007 terus saya rekaman lagi itu demo pertama 3 lagu itu. Judulnya pun masih Long Stand, Minute Certainly sama Spare Top. Terus 2010 kita rekaman lagi di Semarang. Itu pertama kali kita dipegang sama Mas Hamzah Retorika, Mas Hamzah yang engineering lah. Engineering. Gitu. Itu tahun 2010 kita rekaman. Jadi dia masuk nggak lama kita rekaman materi baru. Fokus. Belum ini deh. Apa namanya? Saya belum deh berarti. Suatu Biar. Ada 2 demo lagu lagi. Suatu Biar sama Biar One. Biar One versi pertama. Berarti saya belum ikut deh. Berarti aku rekaman kedua itu 2010 jadi keluar dia masuk. Nah itu pakai materi yang baru semua. Materi baru, terus ngejar ke album yang pertama. Album yang mudah berbahaya. Nah, album Mudah Berbahaya itu diproses dari tahun 2011 sampai 2014. Berarti 3 tahun saya rekaman album pertama. Album pertama. 3 tahun. Prosesnya 3 tahun. Ya hidup di Pekalongan lah zaman segitu kita belum punya gawean, belum punya pekerjaan, jadi kita masih untuk bayar studio pun kan kita nunggu merchandise. Oke. Terus iuran per anak waktu itu jadi Dulu ya. PT-PT. PT-PT lah makanya. Jadi waktu itu tinggal studio rekaman satu shift itu 6 jam itu 400.000. Kita berlima, satu orang 50 ribuan waktu itu. Sisanya pakai duit kaos. Merchandise lah. Untuk menghidupi berarti. Di perjalanan Ambil Sengstrong jalan. datang si Adit. Di Dia Samsung. sudah punya label udah jalan dari tahun 2010, dia nawarin untuk kerja sama Rekti Gurung pertama kali itu. Terus dia bantu dari awal rekaman sampai selesai rekaman sampai dia cetak CD dan lain-lain itu dibantu sama Sengstrong. Untuk produksi berarti ya. Produksi, terus juga dia bantu sedikit ke waktu rekaman, bantu biaya juga. Jadi kita kurangnya berapa, dia nanti nambahin berapa gitu. Untuk keseluruhan produksi berarti Kalau si Samstrong juga ikut andil dalam. Ikut andil dari pertama album Mudah Berbahaya itu dia ikut andil. Jadi tapi di tengah perjalanan kita rekaman, si Ijong ini keluar karena dia izin keluar karena dia harus merantau ke Jakarta untuk mengurus usaha batiknya. Nah, dia mengurus usaha batiknya.
Ya udah akhirnya posisi dia sebagai gitaris Saya jadi back sekarang. Tadi kan Sekarang gelandang. back, dia back. Dari gelandang udah back, dia ngebas. Sarul gimana? Belum, Sarul belum. Sarul belum. Sarul masih jauh berarti ini. Sekarang lagi kita jalan album keluar. Nah kebetulan album keluar itu ada teman datang, teman Pekalongan juga, dia kuliah di Jogja. Dia punya TA bikin video klip. Nah rezekinya Wrecking Gronk itu di waktu album selesai terus dia nawarin buat video klip. Nah kita selalu disuruh nyari lagu mana yang mau dibikin video klip. Nah akhirnya kasih Born to lagu Be yang Free lah. Born to Be Free. Oh iya iya. Nah, yang Born to Be iya, Free iya, itu iya. jadi kita tidak keluar sepeser pun uang untuk video klip itu. Oh, untuk produksinya. Wrecking Gronk itu bisa dikatakan band yang paling beruntung. Betul. Hoki ya. Hoki. Hoki. Hoki somai hoki. Oke. Gitu. Sampai hoki. Band yang paling beruntung sekali gitu loh. Jadi kita promo sekalian ada album, ada video klip. Jalan terus wah kayak aku udah ada teman-teman dari Batang, ada sekarang bandnya Fortruth Dika ikut bantu juga dulu setelah Sadam ke Bandung. Awal-awal dia ke Bandung. Jadi waktu itu banyak sering adisional. Oke. Tapi yang tetap di situ waktu itu aku, terus si Cacing, Kemal walaupun di Semarang kuliah, tapi kalau untuk urusan main dia pulang. Jadi komitmen kita di band tuh ketika misalnya main dia pulang. Oh. Gitu. Oke, Kemal oke. tuh mengiyakan, ya saya pulang. Walaupun kuliahnya akhirnya berapa tahun mundur dari akhirnya Sering terjadi ya. Padahal dia rated. Pride-nya berarti ya dia akhirnya Nah, pulang. Setelah itu berarti langsung ke proses album kedua, Utopis. Tadi album kedua itu Utopis. Si Zen keluar. Sebelum perjalanan mau ke itu Zen keluar. Oh. Zen keluar, akhirnya kita digantiin sama si Umam. Si Umam. Effect. Umam Effect ya. Jadi sebelumnya pun kita udah main bareng juga. Beberapa kali, terus itu langsung tesnya sama Umam itu dia langsung aku ajak tur tahun 2018 bareng sama band Malaysia Thai Regiment. Oh, oke. Langsung ke Jakarta, Bandung, terus terakhir di Pekalongan di acara Batik Undertake yang terakhir 2018. Itu untuk videonya berarti bisa diakses di kanal YouTube-nya kanal YouTube-nya Wrecking Gronk. Itu teman-teman dari podcast kalau ada mau lihat video klip ini yang ya. baru juga bareng, berarti kita Utopis itu. keluar album tuh pasti ada video klip. Yang Oh album- iya album baru ini iya. video klipnya yang Tragedi Fantasi. Oh, si Iya, Tragedi Fantasi. Nah, itu sekarang kita perjalanan si Wrecking Gronk ini dibantu di manage lah, di manage itu berarti yang ngaturin jadwal, ngaturin teman-teman, yang nemuin teman-teman yang sayang sama anak-anak Wrecking Gronk itu si Babul yang punya Babul. Elubastor. Oke. Yang nemuin kita lagi karena waktu itu kan sempet agak berhenti karena saya tahun 2016 menikah. Menikah agak sebentar, cuma Iya. tetap main, tapi kurang produktif di situ kan. Karena saya menikah 6 bulan lah, cuma 6 bulan aja sih, nggak produktifnya. 6 bulan vakum terus produksi lagi. Iya itu produksi lagi. Kalau untuk lagunya, untuk teman-teman nanti bisa ngedengerin, bisa diakses kemana aja itu berarti mas? Spotify bisa, ada di Spotify. Digital bisa, terus di- platform semua ada kayaknya. Oh di semua platform tuh. Tapi lebih penting rilisan fisik ya. Ya, Oke. Biar bisa bantu bisa kita fisik PT-PT. dijual di Elubastor. Menghidupi ya. Nah, Bisa dibeli di Elbu Bastor berarti itu untuk rilisan ada fisiknya. rilisan fisiknya. Tuh teman-teman kalau mau nyari rilisan fisiknya bisa langsung check out di Elbu Bastor berarti ya. Yes. Payletter bisa pakai Shopee. Pinjol bisa berarti ya, pakai pinjol ya. Teman-teman. Jangan beli bajakan. Emang ngono. Kayak seleng. Dijual di pinggir-pinggir matahari. Wrecking iya sih. Gronk. Sarul ini masuk setelah album berarti. Album ke? Setelah album Utopis ini. Album kedua aku Oh, masuk. oke. Akhirnya si Sarul gabung. Saya gabung, tapi dia yang video nggak ikut. Cuma di album dia nggak ikut garap. Nggak ikut produksi berarti si Sahrul. Iya. Nah, mungkin bisa diceritain nih dari album pertama Muda Berbahaya nih, ide atau isu yang dibawa tuh lebih ke kemana sih Mas Reza? Kalau aku lihat kan ada nih salah satu judul si Onde-Onde Panas, terus Born to Be Free. Kalau boleh diceritain latar belakang akhirnya kenapa Muda Berbahaya, kenapa akhirnya ada Onde-Onde Panas? Muda Berbahaya, berarti ya ceritain saya sama teman-teman di band ini ngerasa
ngerasa urakan aja, ngerasa berandalan. Tapi kita punya tanggung jawab di kehidupan kita masing-masing gitu. Waktu itu kan udah ada yang kerja, jadi kita bisa bagi waktu gitu. Jadi kita bisa bicara berbahaya di situ, sebenarnya berbahaya di ketika manggung, ketika kita berkomunitas gitu. Terus pemikiran yang kritis gitu kan, maksudnya seperti itu sih. Sebenarnya kembali lagi sih sama teman-teman yang mau mengartikan itu mudah berbahaya apa. Yang jelas kan di situ Liriknya kan jelas. liar boleh, Liar yang tapi gitu. nalar. liar, tetap nalar tapi kan. Menjelaskan seperti itu sebenarnya. Jadi bukan dewasa di sini tuh nuwo ya ora sih. Umur kan dewasa itu ora delok de umur itu. Jadi kelihatan murahan tapi kita punya tanggung jawab. Itu poin penting buat kami, buat kenapa muda berbahaya itu kita selalu ngerasa nom terus gitu. Terus, oke ya. Kebetulan kan saya sudah menikah, saya sudah punya anak satu, Sadam juga menikah sudah punya anak satu. Nah, Sahrul ini kapan ini Sahrul? Masih Gimana ini, Sahrul? masih tetap Masih jalan tetap gitu. konsisten ya. Konsisten jomblo. Mecahin mitos aja kayak mungkin kebanyakan kan cerita teman-teman yang udah berkeluarga itu udah berkeluarga terus bendenanya nggak jalan gitu kan. Nah ini salah satu penerapan kalimat muda berbahaya saya di kehidupan saya itu seperti ini. Jadi saya bisa bagi waktu untuk keluarga saya, untuk Recting Ground, seperti itu sih. Dan terrealisasi akhirnya ya dari Alhamdulillah ya terrealisasi. ini ya. Walaupun bisa dikatakan terjebak di jalur indi. Waduh. Kuliah kelar, ya seperti lagu di lampu kau. Di lampu kau ya. Kebetulan Kuliah juga lah. Gusti. Kuliah Gusti. Nothing else matter. Oh, Kata Metallica kan. Gusti. Kalau untuk onde-onde panas, Mas? Kenapa Onde-onde nggak panas. pulang balik panas gitu? Ayah. Enggak sih. banget ya. Iya berarti. Itu tuh karena kita nonton, jadi waktu itu nonton apa namanya, Usono YouTube ya zaman sih, tahun 2000-an Usono YouTube kan nonton animasi Saka Surabaya di Poyo karo Iu, gitu kan. Jadi Caca sering tongan onde-onde lah. Nah saya dapat ide di situ, onde-onde sama waktu itu aku bayangin onde-onde itu kan tradisional gitu kan. Nah, saya ngerasa hidup di kota kecil di Pekalongan yang fasilitasnya untuk band-bandan ki angel, nggak ada acara yang susah, terus ya ketinggalan lah kita tuh, maksud itu saya di Recting Ground itu ketinggalan gitu untuk soal equip dan lain-lain, tapi itu nggak ngalahin semangat kita untuk tetap jalan gitu loh. Kita berani ngumpulin uang untuk berkorban waktu buat rekaman yang baik, buat cari sound yang enak gitu kan. Waktu itu saya gambarinnya onde-onde panas ini kita, kami tuh udah panas, jadi kita tuh mungkin dari kota kecil tapi nggak kalah sama burger tuh ibaratnya yang Oke, Kota-kota burger ya. berdua ya. Metropolitan. Simbol ini ya. simbolis aja sebenarnya. Onde-onde panas ini simbolis untuk bahwa ini loh onde-onde itu dari tradisional, rasanya enak, warek, tur murah. Wah. Nah, Iya. filosofinya di situ sebenarnya. Tapi dibikin lucu situnya. Jadi jajan tradisional tapi yang jangan pernah menyepelekan orang dari daerah, dari kota kecil gitu. Terlebih di kota-kota satelit Itu semacam juga buat Pekalongan. pesan sama teman-teman lain sih di Pekalongan bahwa yang penting ojo loyo, semangat gitu. Tetap ngandel gitu. Jadi orang ngelokro misalnya gini. Wah, ning Pekalongan iki bener-bener angel. Orang mau acara, orang mesti undang acara, lah nek misalnya enggak ada acara, ya bikin acara lah. Karena saya dari perjalanan 2007 itu selain band-bandan yo bikin acara. bikin acara sendiri. Jadi bikin acara sendiri, main sendiri, beli tiket sendiri. Karena kan skena band Recting Ground kan ada karena skena. Lahir karena skena lah. Di skena itu kan ada banyak anak-anak, ada banyak yang aktif lah di bagian apa. Misal contoh organizer lah, mungkin mereka udah punya basic seperti itu untuk bikin acara seperti apa. Untuk perizinan mungkin ke kepolisian mereka lebih paham kan gitu. Kalau aku dari pang udah jelas suraan, bisanya cuma ikut kalau main ayo main gitu. Buta aku untuk bisa jadi bikin acara atau apa. Akhirnya teman-teman ya yang mencoba untuk dari menghidupi teman berarti. untuk teman. Berdikari sekali berarti ini Recting Ground ya. Dari Berdikari, mandiri menghidupi.
Iya. Nggak ada Jadi, acara bikin- kalau ada yang bikin bilang alasan band-bandan susah di Pekalongan terus nggak bisa main karena nggak ada yang ngundang, yuk gue nggak ada acara dewi. Alternatifnya ya. Pas maksudnya emang kan. Ya Mas Adam ini teman kampung saya cari podcast. Oh, kamu. Kita satu rumput. Mungkin untuk kegiatan sehari-hari selain ngeband untuk aktivitasnya dari Mas Reza, Mas Adam, sama Mas Haru. Aku sebagai sekarang kebetulan udah di kepala rumah tangga di Kertas Kakak. Nah, Wah, kalau bapak-bapak ini ya berarti ya. insya Allah habis bertanggung jawab lah sama keluarga, yang penting itu utama. Terus sama berdagang, berniaga. Berniaga. Cuman di Bandung, nggak di Pekalongan. Oh, di Bandung. Jadi aku stay di Bandung. Oh, stay-nya di Bandung berarti. Ya kayak yang tadi Kemal kuliah di Semarang, kalau ada waktu main pulang gitu. Dia kalau Back misalkan home berarti ya? Dia kalau misalkan Recting Brong main ke luar kota ataupun di Pekalongan sendiri, dia pulang, belain pulang. Alhamdulillahnya punya istri yang pengertian. Itu penting. Perkawinan, menuju perkawinan yang Kalau bahagia. pengen, misal ada anak band lain yang Itu tuh kayak gue. gimana nih? Oh iya. Katanya, kok aku mau ada gigs, mau main tapi kok susah izinnya. Nah ini baca. Ya teman-teman, Boleh ini menuju boleh ya. apa? Perkawinan yang bahagia ya. Bisa dibaca perkawinan dengan yang ini. bahagia. Ada nanti Datang bisa. kalau mau nonton, maksudnya kalau mau baca-baca buku. Kita juga punya perpus kecil kan. Oke. Di Elbuba ada perpustakanya teman-teman itu. Base camp atau home base-nya Recting Brong berarti ya. Yes. Boleh tuh nanti saya pinjam juga kayaknya. Kalau udah nikah nanti kalau bingung gigs jarak jauh, otomatis ngapain band-bandan nggak ada uangnya gini. Nah baca ini dulu. Nanti ada. Bisa. Untuk referensi istri-istri Untuk ya. kalam royet sama istri biar tahu. Kalah loh, ya. Nanti dapat izin ACC-nya jadi gampang. Karena setelah menikah pasti ada perda-perda internal kayaknya. Ada. Nah kebetulan kan istri-istri kami itu nggak pernah, misalnya kan ben-benan tekan kuno-kuno di duitnya. Itu poin yang paling penting tuh istri harus paham. Gitu. Iya. Nah kayak gitu. Karena kadang kan ada tipikal istri yang kayak Hitler ya. Oh, ngopo ke ben-benan kayak iya. ini bete. Nanti kan saya menerapkan mudah bermain di situ, saya bisa cari uang di tempat lain, gitu. Bukan di band-bandan. Gitu. Kalau band-bandan dapat uang itu kan bonus. Mas. Misalnya main Gift misalnya ya berarti di ya? acara terus dapat bayaran, ya sudah sewajarnya kalau mereka ngasih gitu kan. Betul. Apresiasi lah berarti Apresiasi betul gitu kan. ya. Kalau keseharian Terus Mas sekarang Reza? Saya Ya. di Elbu Bastor sekarang, saya manage Elbu Bastor. Wow. Di punyanya Mas Babul, saya yang ngurusin lah ibaratnya. Elbu Store, Elbu Barikot. Nah, saya juga jalan di Elbu Barikot juga. Jadi kalau ada band-band yang pengen di Nah di Elbu Bagai di Kartini ini kan apa namanya satu base camp buat teman-teman semua kan. Di situ ada si yang punya Sengstrong Record juga di situ. Cuma saya bikin lagi Elbu Record ini biar lebih fleksibel gitu. Nggak cuma di hardcore punk, di ranah hardcore punk. Tapi segala musik bisa dirilis sama Elbu Record ini. Jadi nggak hardcore punk aja sih. Udah Lebih- berapa rilisan berarti ya? Elbu lebih Record? universal lah. Udah Soal genre musik. termasuk album Utopis ini kan kita barengan sama Sengstrong. Oh, Terus oke. kita ngerilis ulang albumnya Retorika Hip Hop. Nah, jadi ada hip hop juga di situ. Nah, jadi lebih fleksibel sih kalau Terbuka di- lebar ya oh, berarti ya. Nggak melulu hardcore punk, metal gitu. Pop ya kita milihnya pun yang kita suka aja sih, yang kita suka sama lebih. Sebenarnya Luar Record ini mau bantu teman-teman yang di Pantura Oke. yang bingung soal ngerilis atau soal setelah rekaman terus bingung mau cetak gimana. Intinya mau bantu teman-teman di Pantura, nggak ngomong soal di Jawa sih, tapi kita ingin bantu di daerah Pantura dulu. Nah itu teman-teman yang punya karya bisa tuh submit ke Elbuba Record berarti ya. Record. Aksesnya berarti ini Yes. Elbuba jadi kayak semacam lokomotif akses untuk teman-teman. Betul, tapi sebenarnya lokomotif teman-teman itu ruang tengah namanya. Oh, Ruang tengah oke. ini tapi memang sengaja di blur biar seperti siluman gitu ya, biar gaib. Berarti di sub dari ruang tengah nih itu ada Elbuba Record. ada Elbuba Record, ada Elbuba Store, terus ada teman-teman
Hemstrom, terus ada Cakra Cakra Studio. Cakra Studio itu ada Cakra desain apa ya berarti kantor desain. Kantor desain, oke. Terus studio tato. Terus merambah juga ke kuliner. Jadi merambah kuliner juga El Chane. El Chane ya. Enak Graffiti itu nih, ya? graffiti. Graffiti. Oh, toko pilok. Toko pilok. Oke. Supply juga. Betes. Jadi, nambah cuci sepatu juga di kita. Wah, Jadi yang di Kartini itu apa namanya sehari-harian kita semua itu bukan pegawai sih, bukan pegawai kantoran. Jadi yang mengamalkan lagunya Silamu Bayang Doa, terima sablon kaos, sih boleh. freelance berarti ya. Kalau serabutan kan kayak lokal berarti. Freelance kan lebih jaksel kayaknya. Hashtag ini nggak pinggiran karena kayak nek ice tea tekan gini kan secir kan. Ini sebenarnya tak masalah. Saya kesibukannya cuma itu sih. Nah kalau untuk Mas Sarul ini kayaknya ngapain Mas? Nah, bingung kali ya, aku ngapain kok bisa band-bandan terus dari dulu. Saya juga sama Sadam, jualan. Angkringan. Tapi dia di base kuliner. Nah, saya di kuliner dari dulu Mas. Di angkringan. Iya, Di aku daerah ada. mana Mas? Aku di Jalan Prokgo. Nah itu teman-teman yang mau mampir gas aja ke Angkringan apa Proko. jenenge? Angkringan Gobres. Angkringan kok. Yes. Si Rani sekali sate api. Lah Mas Kemal nggak hadir ya? Kemal tuh kerja dulu Kerja, lagi. iya. Oh dia kerja. Daripada nganggur di rumah karena dijak kerja. Oh ya. Soalnya kerja paksa aja. Berarti ada salah satu personil lagi yang nggak datang Ah, si Kemal, drummer. Si Kemal. Nggak ikut. drummernya ya? Namanya Karena kerja. kerja. Working class berarti dia. Tapi yo tetep beneran. Kalau main tetap band. Libur. Hari band nasional gitu ya. Tanggal Mau merah. pilih beneran apa kerja? Beneran. Aku dulu sempet Mas belain kerja sama band-bandan, aku ambil band-bandan. Keluar kerja aku. Ya, Keluar kerja aku tuh. Mengerikan juga ini Mas Sarul ya. Ekstrim. Mudah berbahaya sekali berarti ya dia ya. Berbahaya. Mungkin ini kalau Recting Ground sendiri kan secara genre kan mungkin bisa dikatakan hardcore. Ada nggak salah satu influence yang akhirnya nge-trigger Recting Ground kenapa musiknya akhirnya gini nih? Nah itu transisi saya dari 2006-2007 itu ketika saya dapat referensi band namanya Terror. Teror. Itu favorit saya sampai hari ini. Album Laws of the Law itu yang membuat RW. perubahan di Perubahan segi RW. musik, segi Jadi sound. kenal awal tuh langsung Terror gitu. Kenal di hardcore tuh langsung Terror. Tapi si senior saya ini ngasih setelah kita tahu dia ngasih referensi. Kamu sebelum tahu ini sejarahnya. Ini sejarahnya hardcore yang kamu ikutin di American Hardcore gitu kan. Oh jadi saya dikasih buku American Tribal Hardcore itu plus gitu. Wow. Nah, terus bahasa Inggris. Jadi mikirnya pindu. Karena boleh kanggo hafalin gitu. Alfalin. Karena mau kamus. Jadi kita pingin tahu dulu. Waktu itu pingin tahu. Jadi kita nggak cuma main musik tapi pingin ngerti sejarahnya juga gitu. Semua tetap berawal dari poster. Iya Semua tetap betul. ikut-ikutan dulu awalnya, terus habis itu saya percaya dengan seleksi alam. Dengan seleksi Oke. alam dan memang kalau jodohnya di situ ya wis. Akhirnya memutuskan untuk ini. Tim band seperti Terror seperti itu. Kalau saya dengar di album pertama kan ada kolaborasi nih kayak musik-musik noise gitu. Itu di album kedua. Album kedua berarti ya, di album kedua. Ada nuansa tradisinya kayaknya ya. Dari apa namanya? Mulai album setelah Muda Berbahaya ini saya mendapatkan wangsit. Wangsit. Setelah baca buku Ilmu Batin dan Wangsit ini, Ilmu kebal. Itu batin dan wangsit. saya ketemu teman. Jadi perjalanannya itu kenapa ada yang tanya kan Recting Ground sekarang bawa-bawa soal Jawa gitu. Kental Itu banget ya. Saya itu setelah proses album Muda Berbahaya juga sih. Akhirnya Di Muda Berbahaya membawa kan ini. beberapa lagu bawa lagu tentang filosofi dari seorang tokoh yang saya idolakan juga, namanya Raden Mas Panji Sosrakartono. Mungkin waktu itu orang-orang belum tahu kalau beliau itu kakaknya Era Kartini. Saya ketemu teman kan, teman-teman. Jadi sebelumnya itu saya ketemu teman ngobrol soal kayak ngabarin cerita tentang soal jangan lupa kulit.
jangan lupa kulit kamu gitu, jangan lupa kulit. Nah, jangan lupa kulit di sini tuh lebih ke perjalanan saya, berarti lebih ke saya harus lebih mengenal budaya saya gitu. Walaupun musik saya dari barat, tapi amunisi saya dari timur. Ibarat kita dari timur kan. Nah, ibaratnya musik dari barat sih nggak salah, memang semua dari barat. Nah, tapi isinya kayak misal dari segi lirik dan lain-lain, itu harus saya bawa hasanah dari daerah saya. Oh. Termasuk Lebih Ajian ke Tekad itu salah satunya. Terus entitasnya berarti ya? Saya bawain judul lagu Indonesia Barat juga kenapa pakai bahasa Jawa juga salah satunya juga menggeliatin juga. Saya juga berasal dari situ. Life is war. Ya kenapa enggak? Kenapa enggak pulang paling panas, burger panas ya? Itu kebetulan saya tahu Dondi. Oh iya. Nah pulang paling kan rano isine. Oh iya. Betul. Isine nang jobo. Di sini ini Jopo. Wijen ya? Dondi kan Jopo Wijen. Jero nang sini. Kacang hijau. Pakai cu, bebas sih sebenarnya. Nah ini ada pertanyaan masuk nih dari netizen, katanya ciri khas kalian saat manggung itu gimana? Ciri khas. Apakah bawa apa gitu? Apa ya? Saya belum kesampaian itu sebenarnya saya mau apa namanya setiap manggung itu mau ngecus dupo terus apa namanya kembang di rupo ditaruh di tengah sebelum kita main untuk menghormati daerah situ gitu kan. Oke. Untuk istiqah bumi sih belum kesampaian itu sih. Yang belum kesampaian. Karena wis kedaru identik dicap musik setan gitu. Biar ngetok si setan padahal orang kan aneh ya ketika wong ngecos dupo tanggepe sirik lain. Iya. Padahal ngopo kan tergantung niat ya wong ora ndelok. Enggak lihat niatnya buat apa gitu. Padahal bingung musirnya mau kan ketika beto aromaterapi ya. Kan ning crowd kan ono sing rak reksonanan. Kadia. Crowd kantor kan kadang spesial levelnya mungkin sakmene kan. Lah wong colot ini oke. itu memang Ini nang rai. Mik saya itu pernah kena kelek tuh. Dan kebetulan Mas Singelong kena kelek. Kamu kan nyanyi lagi. Waduh. Wah, sweet. Tidak bisa dibayangkan dengan. Ya. Aromaterapi ya. Oh, mulai Mas koyo gigi kelek posilit gitu. Waduh. Gigi kelek posilit. Waduh. Nah, kebetulan kan yang di crowd di gigsnya Rektivindo itu seringnya kan di tempat sempit kecil itu kan. Jadi satu keringet itu kan. Cuma kan wong sing berkeringet itu ora dilala ora Resonanan. gitu kan. Iya. Ya orang ngomong juga sih, cuma pas dilala, wah, Waduh, kok kecut asal nano-nano ini. Atau lempar-lempar ngeris botol ciu, bekas ciu itu di mus-mus. Karena kan di atas panggung tetap ada teman-teman yang ngasih minum gitu kan. Oh iya. Kadang orang sing guyon disemprot yang ini kan, Waduh, berat. Kira lah mas, mau ciu kan, kira kan. Kurang Langsung pilek ya. Nah, itu yang belum kesampaian saya itu. Nah ini ada beberapa titipan pertanyaan nih dari DM dari podcast nih. Katanya apa lagu favorit dari Rekting Rock sendiri ketika konser? Masing-masing Masing-masing nih kayaknya masing-masing ya kayaknya. album pertama, album kedua apa Bebas. Bebas. Album pertama. Berarti kayak bebas ini. Lompat kayak ya. Waduh. Aku kira Rasanda. Kurang briefing kayaknya. Ini album pertama ya Born to be Free lah. Born to be Free. Born to be Free. Lahir untuk. Soalnya no video klipnya mas. Oh iya. Tolong nanti dilihat ya teman-teman ya. Keren itu pokoknya. YouTube. Untuk Mas Riz ya. Favorit kabeh sih jane wong sing nulis lirik ya aku tadi. Oh, songwriter-nya Mas Riz ya. Kecuali beberapa lagu yang di album kedua ini saya dibantu sama Budi. Album yang kedua itu yang topis yang milik siapa itu ada beberapa lirik dikasih sama Budi. Terus topis yang dia narasi itu full body semua. Full body. Full body. Sawak. Ya namanya body. Tapi yang lebih ketika keluar apa namanya emosi saya keluar tuh ketika misalnya album kedua itu Angkara
kelas Angkara. Angkara. Terus yang album pertama ya udah berbahaya. Udah berbahaya ya kan? Emosi saya keluar pasti gitu. Kayak- lebih power, haki saya keluar gitu. Kaki saya keluar. Kayak anthem temen-temen yang ada di crowd juga ya berarti ya. Yes, gitu. Singlong tuh pasti kalau pernah saya lihat tuh. Soalnya Wrecking juga Ball. salah satunya kenapa saya suka Mudah Berbahaya atau Born to Be Free, orang kesel nyanyi. Ini kita kayak gitu sih. Sudah hafal. Wes tau apa berarti ya saya dibantu jadi orang keselan. Dibantu teman-teman di crowd ya. Udah nyanyi ikut nyanyi itu membantu sangat. Mas Sahrul, Kalau saya di album pertama lebih ke kayak yang jarang dibawa, Life is War gitu. Yang sekarang jarang dibawa. cukup berbeda kayaknya ini ya Mas Sahrul. Penasaran, soalnya kan penasaran. Oh penasaran. Penasaran. Soalnya ya dulu pas awal-awal aku pertama ikut Wrecking Ball sempat bawa juga sih Life is War, Don't Judge gitu. Tapi kan sekarang udah jarang dibawa. Nah, kalau di album kedua sendiri aku Gravitasi. Gravitasi. Ya. Di album kedua Kenapa saya salah? Gravitasi. Kalau nggak ada Kenapa? gravitasi mabur. Enggak. Gue so cepet. Enggak. Karena pena ngepasnya yo. Salah satunya itu. Maksudnya nggak bisa. Korteknya Enggak juga. Di lagu Gravitasi ini kayak maksudnya itu kayak pembawaannya kita masing-masing itu ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Di drum, di Mas Rizanya sendiri yang Kan vokal. mau ngedrumnya salto. Bawa memberi tinggal. Dapat space sendiri-sendiri Dapat space untuk sendiri-sendiri, apa ya. namanya? Ngeluarin emosinya lah. Show up lah, Nah, show up ketika di stage gitu ya. Iya, benar. Gitu. Kalau boleh tahu nih, bocoran rencana tahun ini selain ada ataukah ada tour, apakah ada persiapan untuk album-album lagi? Oh, tahun ini ya? Tahun ini? Kalau tahun 2022 ini berarti saya mau bikin konser tunggal. Wow. Itu yang masih kita Itu kolaborasi Yukaro Boy juga, jangan. Oh iya. Yukaro Boy juga, jangan. langsung. Kan nek Burger Grill karo orkestra. Nek Wrecking Ball karo Karawita. Karawitan ya. Karawita. Nggak lepas berarti entitas Javanya. Iya ini. dong. Enggak, bukan kita nuduhin kita ini Jawa nih, bukan sih. Kita mau nuduhin kita dari daerah, nggak lupa sama daerah. Nggak lupa dengan kulitnya itu berarti. Ya. Bahasa ini. Karo tonggo ya ora kalen. Karena tonggo ya. Terus tour juga nyelesain album Kewajiban. Utopis ini. Wajiban. Tour. Soalnya kan setiap Kewajiban. album harus kita turkan. Kalau menurutku sih yang namanya band itu bikin band, bikin album nggak selesai di situ, terus tour promo. Harus tour ya? Promo paling utama, promo Tour mau nggak nomor mau. satu itu harus tour. Walaupun sekarang sudah digital, harus tour. Harus tour. Kendel. Kalau nggak tour tapi terus apa namanya bingung nggak ada panggung ya Ya kok kuwi ya. Nah, piye? Bingung ada panggung. Makanya tour. Tour berarti Itu ya. salah satu nih golek panggung, salah satu. ketemu channel siapa. Merayakan pertemuan berarti. Ya. Ya 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 ya. Mau pikir merayakan pertemuan. Promo juga gitu ya. Marketingnya promo pak. Walaupun sekarang ada platform digital, yang lebih gampang orang dengerin, tapi orang-orang tuh lebih suka ketika lihat live gitu loh. Orang tuh lebih suka lihat live gitu. Terus salah satunya tour itu juga banyak keuntungan dari tour ini. Selain di band, terus kita bisa tahu karakter masing-masing personil. Sifat, Oke. watak, Dari perjalanan. cengkelan yang mobil, terus cengkelan pas acara itu sebenarnya yang dicari. Terus ketemu teman-teman baru, gitu. Iya, itu. Ketemu teman-teman di luar kota, bikin jaringan gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya koneksi itu kan susah. Oke. Karena sifat dasar manusia kan saling bergantung kan. Mutualisme berarti ya. Kowe dhewe ya ra iso. Kudune bareng. Iya. Misalnya dolan luar kota, partner acara gitu. Musuhnya dewean ngono. Nah, maksudnya dewean sampai Rilisan nyaman. fisik kasih Angel juga. rilisan fisik. Jadi kalau bikin album tuh misalnya kalau di ranahnya Wrecking Ball, bikin album, bikin cetak CD itu orang-orang udah bilang percuma bikin CD kok payu gitu kan. Bukan masalah payu enggak payu. Itu kewajiban. Bukti fisik itu bukti sejarah nanti. Oke. Bukti otentik gitu loh. Kalau digital itu moro-morone ono badai matahari, kiamat kan ono bentuke hilang tok kok di album cari. Gue yang digital platform dan di orang bentuke. Nah, sebelum wis diblokir karo tuh.
Blokir kominfo. Berat ini. Kan seperti itu. Jadi bukti otentik itu penting gitu loh. Rilisan fisik itu gitu. Walaupun di era digital itu tetap penting gitu. Sebagai prasasti ya berarti ya. Prasasti itu kan. Mungkin mesti kan ini cara leluhur kan. Ono si orat-orat yang tek Tembok ngono ya. Nah kita bikin sejarahnya ya lewat kaset, tape, vinil. Nah itu cita-cita saya itu harus cetak vinil. Harus ya Biar kayaknya. bisa sampai orang hilang sampai 50 sampai 100 tahun. Kuat apa sih CD vinyl itu kuat apa ya? Vinil lah. Vinyl ya? Untuk stiker vinil loh, jaringan hitam. Paham, Pak, paham. Memang jadi Pak digital kayak ngopo nek gue cetak fisik kurang menurut saya. Sebagai archiving juga ya dari teman-teman ya. Arsip juga arsipnya kita itu penting itu soalnya. Kalau misalnya pandongan mengko karo generasi di bawah, maksudnya masih ini jual buku, gede banget begini. Dari anak ini segede. Pak tadi caranya biar tahu koran. Nah, lebih, wow, sangat biasa, nggak nyawa Ben. Kalau misalnya kan hilang kayak dia Friendster ketutup, MySpace ketutup, karena lagunya kan dia bisa disetel. Zaman MySpace ya, dia saya kira pas berubah mulai sampai Spotify. Salah satu contoh loh itu. Iya. Nek misalnya kita tetap ngandel dari digital, iki bakal hilang platform mikir apa yuk ganti sing liyane. Terus. Iya. Makanya kalau rilisan fisik kayak sih di tape vinyl, ya nggak bakal hilang sampai nanti. Kecuali ra dicolong masih disimpan itu harus. Ya tetap membantu sih, Pengarsipan. tetap membantu kalau Spotify Ya, atau tetap Apple Music membantu. tetap membantu. Kayak MySpace juga sing saiki wis ra ono biye. Dulu RW juga kan MySpace ya sih. MySpace. tetap MySpace. Sampai Friendster ketemu juga. Friendster awal terus MySpace Kurang menang Friendster ya? menang ya lihat. Menangin. Background gue masih Michael Roman. Tapi Jeneng Friendster apa ya? Sadam Rock 13. Aku dia apa ya? Terus ya, Saputra tetap semangat. Lakor banget loh, bro, tetap semangat. Dia baru, oh belum lagi. Aku belum lagi. Oh, Tapi- yo, JTPK yang JTPK yang Ange Bandcamp di-upload juga. Bandcamp saya tak pasrahkan ke Semstrong. Samstrong yang mengelola. Pertama sama itu di Semstrong. Terus Semstrong kan juga selain rilis fisik dia juga apa namanya bantu yang lain. Kalau misalnya bingung Spotify dia jadi agregator juga sih. Dari Samstrongnya itu. Semstrongnya juga jadi agregator. Pendistribusian yang digital. Agregator itu apa sih di Apa ya berarti? oh ya. Si Jinalikator. Fasilitator ya kayaknya. Semua sing penyedia bisa kowe upload yang ngono lah. Lagumu bisa ono nang Spotify. Bisa diakses di Spotify berarti ya. Digital platform beberapa. Membantu lah ya, membantu untuk bisa masuk ke digital platform. Nah, seringkali kan kalau aku ngeliat tuh band kan jarang nih ada yang bisa long last dari 2007 sampai sekarang 2006. 2006 sampai hari ini 2022 bisa di ini nggak diceritain kisi-kisinya nih Kisi-kisi. supaya tetap awet Oh ya, awet muda. Tapi dari tahun 2006 sampai 2022 yang masih ori berarti nek koyo Vespa mono sing CT mono ra dikitok iki saya berarti. Satu 2006. 2006. Yang lain berarti udah pada keluar. Tapi walaupun keluar tuh sih udah dolan, Bro. Sebelum Ora ilang, Mas. Ranking Ground itu punya konsep kita keluarga, saudara. Family Wes berarti. bukan lagi konco ben-benan. Oh. Apalagi misalnya pas cerita sedikit nih cerita tentang waktu Covid ya dan kan Ya, cerita boleh, tentang boleh, Covid boleh. kita teman-teman jadi kita bantu teman-teman yang di lingkungan kita dulu gitu loh, kayak misalnya kan posisi sebagai pedagang semua rata-rata ketika susah finansial kita saling bantu gitu lah, saling bantu dan nggak ada malu-malu, maksudnya nggak malu gitu karena keluarga gitu, kalau ngewo gitu, aku diruangi, ya semua gerak semua. Ibaratnya apalagi posisi Sadam yang di luar kota misalnya kan susah dia apa Tanpa Covid banget, Bos. Iya. 3 Pas bulan pedagang ya. gitu kan. pedagang Setelah itu kita up lagi bantu juga sih teman-teman yang lain. Kita jualan apa ya? Yo merchandise kita band sama CD merchandise kita. buat teman-teman yang terdampak. Saling menghidupi Untuk berarti. saling menghidupi. Memang konsepnya kayak gitu. Sehat berarti nih ekosistem dari Ingat,
Bukan. Buba, Recting Bro. Cinawi. Mantap lah pokoknya. Kalau untuk Recting Bro sendiri nih menyikapi industri musik, melihat industri musik hari ini seperti apa berarti? Industri musik mana nih? Indonesia apa? Sony musik apa? Ya apapun lah dari lokal sampai ke nasional gitu. Nasional iya orang naik. Sekarang Lokal sih ya. naik nasional ya bicaranya sekarang tuh lebih Oh, kan. variatif musiknya. Kayak misalnya di ranah di hardcore punk sendiri, misalnya di ranahnya Recting Bro tuh, nah dulu tuh tahun 2010 2009 tuh sampai itu kayak KB band ki bidon kabeh. Eranya Orangnya berarti. genrenya ki bidon kabeh, Seroto kabeh sa Indonesia terus pokoknya lah. Tapi setelah pandemi ini saya lihat musik-musik yang sekarang lebih variatif. Lebih variatif gitu loh. Terus juga acara-acara juga lebih lebih berbeda gitu. Berbedanya di ketika si organisernya berarti saya lihatnya. Si anak-anak yang bikin acara tuh jadi nggak yang baku, Nggak baku. hanya manggil band yang tadi Sudah. itu misal bidon aja gitu. Mereka lebih variatif, Dan ada juga yang sama old school. juga beberapa teman-teman yang organiser ini sudah tahu soal apresiasi gitu. Itu yang terpenting ya Ah, untuk menghidupi. Ini biar kan tetap gas. Cara biar konco misalnya kenal, ya kita mangkat dengan ongkos sendiri dan lain-lain. Sampai sekarang nih banyak organizer yang nggak, ya beberapa nggak muncul dari skena, dan muncul dari skena, yang muncul dari skena pun sudah paham ketika mereka ngundang dari luar kota, kok mereka bisa ngasih apresiasi. Sudah selayaknya sebagai ini ya. Saya nggak ngomong soal nominalnya, tapi bentuk apresiasi ini sudah cukup buat saya nih, menurut saya. Menurut saya itu udah cukup. Kurang kita menambah bensin. Betul. Soalnya si band nggak pernah minta juga. Iya. Misalnya di acara biasa, kan memang bahasa acara sponsor karo no sponsor. Di sini kan agak ambigu juga. Iya. Sponsor di sini tuh menurutku sebenarnya sponsor yang berbicara korporasi. Sama yang Konteksnya korporat. berarti. Konteksnya kalau misalnya kadang kan ada acara teng-trembel yang ngisor di sini kayak logo-logo brand, gitu kan. Nah saya lihat di situ tuh pun karena saya pernah mengalami juga logo-logo brand yang nempel nih sebenarnya ini palingnya Iya. dipira mas. Nah itu tuh sebuah perubahan yang menurut saya ketika nek dulu bikin acara itu urunan per orang. Kolektif. Nah dulu zaman saya tahun 2007 sampai 2000 berapa menjalani itu. Jadi setiap kita mau bikin acara 3 bulan ke depan nih, 3 bulan ke depan itu berarti satu orang dibebankan misalnya 100.000 zaman segitu. Iya. Nah seharinya itu urunan saya punan, bagaimana sih nyatet ini? Bendaharanya berarti. Kendaranya itu mau bikin acara itu dulu seperti itu. Urunan per sewu, ono sing langsung ngei, nek misalnya duit yo langsung ngei akeh, ben ora kuwi ono sing bisane 1000 dino misalnya cukup duit sang sekolah. SPP. Yo ono sing duit ono sing atol kaos karena mau bikin acara memang seneng gitu kan. Tapi sekarang kan teman-teman yang lain kan wis ora kumpul kabeh gitu. Ono sing wis do gawe ini usaha dhewe, wis ora iso nyemplung ning skena. Akhirnya teman-teman cari ide nih misalnya bikin konser, bikin acara tuh cari ide nih dalam arti kita minta support bahasanya. Support minimal dia tunggu tiket walaupun dia orang nonton atau ditawari kaos acara. Terus atau lagi nih misalnya dia punya usaha atau punya usaha, kita datengin, kita tawarin, nih support lah, bukan sponsor. Nih sponsor kan ada apa namanya? Apa sih jenenge ono? Ya ada secara administrasinya. Administrasinya lain. Ini enggak ada nominal juga mau kasih berapa. Itu bacanya support. Oke. Tapi timbal baliknya sama yang support itu, aku tak tempelkan yang flyer. Sebagai timbal baliknya ya berarti. Mergo, kata no sponsor dan no sponsor itu kan agak berbeda menurut saya. Sekarang juga konsepnya juga seperti itu. Saya juga ngalamin juga. Iya. Jadi teman-teman yang di sini juga atau yang di luar kota juga sudah memahami bahwa ketika organisasi ketika ngundang ya mesti ngasih apresiasi gitu. Berbedanya seperti itu. Nah dulu kan masih isi jabat erat kencang tau salaman kencang semua 2M. Makasih Mas. Makasih Mas. Makasih Mas. Makasih Mas itu loh kan. Taruh SS sama-sama. Sekarang itu lihatnya mereka sudah bisa ngasih apresiasi. Walaupun nominalnya piro ora ngerti lah. Oh ini ada bentuk ini.
Ya kayaknya industri hari ini lebih mendewasakan ya untuk tingkat apresiasi. Iya. lebih kayak gitu. Walaupun anak-anak baru lah, tapi mereka udah bisa mikir sampai ke situ. Udah bisa menghargai ekspresi. Yang bisa terus bertahan di ranah hardcore punk itu karena itu saling tahu gitu. Misalnya kan benyo latihan, tubuh seminar dan lain-lain dan mangkat yang ngongkos. Orang kita ngerewangi gitu, orang kita ngerewangi Pirois gitu, masih kecil. Mesti kayak gitu. Baru Tipis kita lah. nggak minta. Beberapa kali kita tur gitu, berarti tur terakhir ya, tur terakhir di Tasik, terus di Cirebon. bukan, Purwokerto, terus Brebes itu. Kalau kita mangkat tur itu kan dengan modal sendiri, dengan ongkos sendiri, dan kita cuma terus kerepoti kono nggak ada acara gitu. Ini pengalaman saya waktu kemarin bulan apa ya? Setelah Barbodo lah, aku tur mana gitu. Gue jalan di Tasik kita wis gak acara kita seneng gitu. Wis gak acara wis seneng kerepoti dikei panggonan turu, dipakani gitu. Bali disangoni. Padahal kita ra njaluk. Oke. Nah, itu sing yang berbeda mungkin aku bilang di ranah di hardcore punk atau di apa itu dengan aku bukan orang tidak gitu. Maksudnya gue sih nggak begitu terus ono gitu. Terus menghidupi skena iya. komunitas ini ya. Iya, berarti. gitu. Berhubung waktu udah ini nih menunjukkan pukul 00.00 unlimited tuh ya. Cepat banget. Ya kayaknya ini ada pertanyaan terakhir. Oke. Kesan dan pesan ini dari masing-masing personil ini untuk skena apapun itu ya, untuk skena atau untuk band-band yang ada di sekitar yang baru mulai ngebuat, ngerilis event ini dan segala macamnya. Mungkin bisa dikasih ini kesan dan pesannya apa gitu. Terus ya, Gosip lah. Aku tahu lagi. kesan dan pesan untuk skena atau band. Ya, apapun lah itu ya. Terserah siapa kesan untuk kehidupan, untuk teman di luar sana, Iya. kita apa kayak sekolah. Apa Orang ya? untuk skena juga sih. Kalau untuk band wajib ada rilisan fisik dan tour sih kalau aku. Itu ya poinnya. Nah, poinnya itu. Kalau tinggal kita mau bikin sebuah band, tujuannya kemana? Kalau balik lagi ke Rating Bro kan kita tujuan band untuk jabat teratangan kekeluargaan. Iya. Nah, kalau emang pengen jadi terkenal ya kalian harus bisa lebih berusaha cari yang memang apa namanya channel yang tight sama tujuan kalian gitu. Atau masukin demo ke label yang besar lah. Terus Orang nanggung. nggak usah tanggung-tanggung, keluarlah dari Pekalongan misal kita katakan di Pekalongan. Sikat berarti ya pokoknya Nah, sikat pokoknya Trabias. Trabias. Bisa-bisa totalitas. Nanti ya udah itu aja sih. Kalau tips-tipsnya untuk ke individual setiap orang band-bandnya nanti ada bisa di sini. Misal udah keluarga atau nanti ada satu band saling crash gitu. Ternyata ini nyerang ada ini biar kebal api. Kebal api ya. Terus santet. Jadi gunting langsung ono di sini. Ilmu pendengaran KM. Ada pernah. Oh iya. Kita di gunting kita ngerti. Biasa. Soalnya kalau di daerah kayak gini tuh yang aku rasain tuh dulu ada gap-gapan, nggak saling support lah. Di luar apa ya, genre lah katakan, di luar genre karena gitu. Tapi itu personal aja sih, nggak semua band juga. Tapi dewasa ini kayaknya udah mulai saling merangkul ya kan. Nah, banyaknya sekarang udah kayak gitu. Udah kayak gitu ya. Udah dewasa juga ya kayaknya. Tapi tetap ya gitulah. Syahrul. Kalau saya kasih. sendiri misalkan di skena ya, kalau di skena sebenarnya ringan-ringan. sebenarnya saya nggak terlalu paham soal skena sih. Oke. Tapi kalau misal aku lihat sendiri untuk sekarang kayak skena itu kayak membagi masing-masing. Sebenarnya nggak perlu yang kayak gitu sih. Kita itu sama. Kita mau bikin acara ya bisa jadi satu situ kan. Jadi satu di situ, bikin acara bareng, spot bareng, beli tiket, udah. Nah, kalau misalkan bandnya ya salah satunya tetap sih, misalkan ada band baru, ya itu harus fokus, bikin karya, rekaman. Kalau misalkan biasanya kan dia mesti bakal cari label ya. Kalau misalkan yang belum paham nih ya,
mesti bakal dia cari label. Kalau misalkan nggak bisa, ya tanya temen, Iya. udah sih, nggak Itu ya, PT-PT ya, Iya. rekaman dewe ya. Itu Udah terbuka juga ya aksesnya, Iya. Elbuba Record, Kalau band-band Sabtu baru- Record. Kalau band baru kan belum paham soal kayak gitu. Nah itu ya. Bisa kalau misalkan ada temen, maksudnya bisa diarahin, misalkan contohnya ke Elbuba Record gitu, Iya. gitu bisa. Udah sih cukup gitu aja sih. Wah, menarik ini Mas Sahrul ini ya. Keren. Selain berniaga di angkringan ya, cukup visioner kayaknya. Monggo Mas Rizal. Berarti nih saya mau apa sih pesan-pesan yang skena ya? Skena band. Harus ada regenerasi ya buat saya, tetap harus ada regenerasi. Penggawe ini band. Ipun. Riben kacamata. Kacamata riben. Banyak motor band. Langsung ke poin berarti kan saya. Oke. Saya nggak band, nah serius tuh rekaman. Mosok cover terus gitu kan, cover lagu ini dewi. Nah lagu yakin lagu ini dewi direkam. Band ini rekaman gitu. Dan udah kerumu lah, dan kerumu lagu ini dewi. Pak pernah isi elek pokoknya rekaman Tapi sik di- ya. Cut, Boyo. Sekarang Gampang. kurang. Wis rekaman kuning album pertama. Kok koyo kurang. Sing iki. Jadi ada Evaluasi lah. evaluasi album berikutnya itu evaluasi. Tapi nek misalnya ora wani wis kudu gawe sing perfect iki angel bro. Angel. Tetap tapi kan proses. Betul betul. Proses harus direkam ya urusannya, sebarkan gitu kan. Yang jelas rekaman, rilis, Wajib. Tur. terus nek misalnya ini acara support acara gue, ya kan, tunggu tiket, ya. Tidak coy. Membeli rilisan fisik juga ya. Udah bisa musik Dari teman-teman ke Elbuba Elbuba Record ada. ya. Ke Elbuba Store nih. Teman-teman Strong Record. sikat aja ke aksesnya ke Elbuba Store, ada semuanya kayaknya. Yang mau tato, yang mau ini, Oh, ada. yang mau makan juga El Chane ya. Macane. Mungkin itu dulu sekian dari saya selaku host dari Jari Podcast. Mungkin jika ada kekurangan dan salah-salah kata bisa dimaafkan ya kan ya, karena kebenaran itu hanya milik Tuhan semesta alam. Jangan lupa juga untuk teman-teman subscribe, like dan komen di channelnya Jari Podcast. Sekian dari saya. See you.